أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah amin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta menghadiri majlis ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir Al-Baqarah 159 dan 160. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 161 sampai 163. Al-Baqarah 161 sampai 163. Di ayat 161 dan 162 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, ya, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau dia kafir namun meninggal dalam kondisi muslim, maka dia tidak diazab. Dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Orang kafir yang masuk Islam maka dosanya nol. Ya, dihapuskan semuanya. Dihitung dari penghitungan dosa yang baru. Tapi kata Allah di sini, alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang yang kafir sampai meninggal dunia tidak mendapatkan hidayah, tidak mau bertaubat, akhirnya na'udzubillah juga meninggal dalam kondisi kafir. Itulah yang berhak mendapatkan azab. Bagaimana azabnya? Ulaika alaihim la'natullah. Allah melaknatnya. Apa itu laknat Allah? Dijauhkan dari rahmat Allah. Apa makna dijauhkan dari rahmat Allah? Tidak masuk surga selamanya. Karena seseorang itu bisa masuk surga atas rahmat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi. Tidak ada satupun di antara kamu yang masuk surga dengan sebab amal ibadahnya. Maka sahabat heran. Mereka bertanya pada Rasul, wahai Rasul, wala anta? Wahai Rasul, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalmu? Maka Nabi menjawab, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Nabi menjawab, begitu juga dengan diriku. Aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmat Allah dan ampunannya. Terus kita tak beramal, bukan begitu. Tetap beramal soleh. Amal itu untuk meraih rahmat Allah. Dalam rahmat Allah kita masuk surga. Dan jangan dianggap amal ibadah kita untuk membayar surga, karena nggak sebanding nilainya. Ibadah kita banyak kurangnya. Dari segi niat banyak kurangnya. Dari segi tata caranya masih banyak kurangnya. Gak mungkin dibandingkan seharga surga yang seluas langit dan bumi dengan segala nikmatnya yang sempurna. Tapi ibadah yang kita kerjakan, iman kita kepada Allah agar Allah merahmati kita. Dalam rahmat Allah, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Orang kafir, ulaika alaihim la'natullah. Orang kafir yang tidak bertaubat sampai meninggal dia kafir, maka dia dilaknat oleh Allah. Artinya tidak mendapatkan rahmat Allah. Berarti apa? Dia enggak masuk surga. Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan untuknya surga. Wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Tidak akan orang kafir itu masuk surga kecuali unta masuk ke lubang jarum. Berarti apa? Mustahil. Lubang jarum kecil, masukkan benang saja lubang jarum, minta ampun dosanya. Apalagi unta masuk ke lubang jarum, tak mungkin. Nama tidak mungkin. Artinya sampai kapanpun nggak akan bisa. Makanya kafir itu dosa yang paling besar. Kalau dosa-dosa yang lainnya, bukan kita menyuruh berbuat dosa, itu masih ada ampunan Allah. Berbuat dosa besar, mencuri misalkan, minum khamar, ya, berzina dan lain sebagainya, selagi dia muslim, masih ada rahmat Allah untuknya. Taruhlah dia dibakar di neraka, nanti dia akan dikeluarkan, masih ada rahmat Allah untuk dia masuk surga. Tapi kalau orang kafir yang ingkar pada Allah, tak percaya dengan Allah, sampai mati dia seperti itu, ulaika alaihim la'natullah. Dia dilaknat oleh Allah, artinya tidak dapat rahmat, tidak masuk surga. Wal malaikah, dan dia juga dilaknat oleh malaikat.
Apa itu laknat malaikat? Malaikat menghina orang kafir semenjak nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyawa orang kafir dicabut oleh malaikat maut atau malaikat Israel, maka malaikat yang hadir di sekitarnya mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang jahat, wahai ruh yang hina. Jadi malaikat menghina ruh tersebut, ruh orang kafir ketika keluar dari tubuhnya. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluarlah dari tubuhmu ini menuju murka Allah dan laknatnya. Ketika ruhnya keluar dari jasadnya, maka malaikat mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah. Ini ruh yang sangat jelek, yang sangat busuk. Ya, semua malaikat akan terus menghinanya, mencelanya ketika ruhnya keluar dari tubuhnya. Sampai dia di alam kubur juga terus dihina oleh para malaikat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga akan dihina oleh para malaikat. Itu maknanya wal malaikah, dilaknat oleh para malaikat, artinya dihina dan dicela oleh para malaikat. Wan nasi ajma'in, begitu juga orang kafir akan dilaknat oleh manusia seluruhnya. Ini di hari kiamat. Orang kafir ketika dihisab oleh Allah, dia akan dipermalukan. Apa kata Allah? Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Wahai manusia, lihat, inilah orang-orang yang dulu ingkar, mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Kalau orang beriman ketika dihisab oleh Allah, dia akan ditutup, dijaga privasinya oleh Allah. Tapi tidak bagi orang kafir. Ketika orang kafir dihisab oleh Allah, dipermalukan. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Inilah orang-orang yang dulu mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Berapa jumlah manusia di hari kiamat? Banyak. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, miliaran, mungkin puluhan miliar. Semuanya akan menghina, mencela orang kafir. Ketika dia dihisab dan ditimbang amal perbuatannya, akan terus dilaknat oleh manusia yang ada di padang mahsyar semuanya, karena dia dipermalukan oleh Allah. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya, itu di neraka. La yukhaffafu anhumul azab, azabnya tidak akan dikurangi. Orang di neraka, orang kafir di neraka, maka azabnya tidak akan dikurangi. Artinya apa? Akan terus bertambah. Ya. Bagaimana awal azab penduduk neraka? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka orang kafir adalah sebuah sendal. Dalam sebagian riwayat, tepian neraka, belum masuk ke apinya, baru di tepi neraka, yang mana panasnya sampai ke ubun-ubun, membakar otaknya, membakar kepalanya. Padahal belum kena apinya, baru di tepi neraka. Panasnya langsung allati tattali'u 'alal afidah, membakar hatinya, kemudian membakar kepalanya. Itu permulaan azab api neraka. La yukhaffafu, tidak akan dikurangi, artinya enggak terus seperti itu, akan ditambah lagi. Hari besoknya lebih parah lagi dari itu. Hari berikutnya lebih panas lagi. Hari berikutnya lebih besar lagi azab yang akan diterima oleh orang kafir di neraka. Suatu ketika ada sahabat mengatakan, wahai Rasul, api dunia ini sangat panas ya. Maka Rasul mengatakan, oh belum, dibandingkan dengan api neraka. Api kalian di dunia ini hanya 1/70 dari api neraka. Berarti api neraka apa? 70 kali panas api dunia.
Itu awal azab neraka. La yukhaffaf, nggak akan dikurangi, akan terus ditambah panasnya. Hari sekarang 70 kali api dunia, hari besok mungkin 71, 72, terus meningkat azab neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan azabnya. Ahli neraka pun dapat makanan, dapat minuman, tapi makanannya zakum, buah zakum. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buah zakum itu buah yang seperti kepala setan. Itu yang dia makan. Dapat minum, dapat. Wasuqu ma'an hamiman, tapi airnya air mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, ketika diminum terpotong-potonglah lambung dan ususnya. Itu hari pertama di neraka. Bagaimana hari berikutnya? Hari berikutnya lagi semakin panas, semakin dahsyat, semakin hina, semakin berat. La yukhaffafu anhumul azab. Orang di neraka tidak akan dikurangi azabnya. Wala hum yunzarun, mereka tidak akan diberikan tangguh, artinya gak ada istirahatnya. Wahai malaikat, istirahat dululah. Tunggu sebentar, berhenti sebentar, nanti dia lagi silahkan. Gak ada cerita. Tidak akan berhenti azabnya, akan terus bertambah. Sampai-sampai orang-orang kafir minta kepada Allah melalui malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Mereka mengatakan, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Wahai malaikat Malik, minta pada Allah, kami dimatikan saja. Matikan saja, kami tidak sanggup lagi dengan azab seperti ini di neraka. Kalau matikan selesai urusannya, nggak dapat azab lagi. Qala innakum makithun. Belum sempat malaikat Malik lapor ke Allah, Allah langsung jawab, innakum makithun. Gak ada cerita, kamu terus berada di neraka selamanya, gak ada istirahat. Sampai orang kafir ahli neraka mengadu kepada ahli surga. Jadi di akhirat bisa berkomunikasi antara ahli surga dengan ahli neraka. Bagaimana caranya? Itu ilmu Allah. Apa kata orang kafir? Wa nadaw ya ashabal jannah, wa nadaw ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Ahli neraka akan menyeru ahli surga, wahai ahli surga, bagilah sedikit makananmu, minumanmu. Kami nih begini dapat di neraka. Sekali saja berikan satu teguk air surga, atau satu makanan surga, atau rezekimu di surga, untuk istirahat aja. Kami kata di neraka, tapi sekarang kami butuh istirahat, kami diazab terus. Minta wahai ahli surga. Begitu kata ahli neraka. Apa kata ahli surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ahli surga mengatakan, maaf ya ahli neraka, kami diharamkan oleh Allah untuk memberikan nikmat kami kepada kalian. Jadi ahli surga akan terus dapat nikmat, ahli neraka akan semakin menderita. Gak ada. La yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Azabnya gak akan dikurangi, semakin bertambah, dan tidak ada istirahatnya, gak ada syafaatnya, gak akan dikeluarkan dari api neraka. Kita harus takut masuk api neraka. Jangan sampai kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu paling banyak doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik mengatakan, Nabi itulah doa yang paling banyak. Wahai Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Begitupun kita sebagai keluarga, sebagai orang tua terutama, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka. Dengan cara apa? Rajin beribadah kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat, ajak anak-anak kita untuk sholat, untuk beribadah terutama yang wajib, dan istiqamah beriman sampai akhir hayat. Insya Allah kita akan selamat dari api neraka. Begitu juga dengan memperbanyak sedekah, berinfak, ini juga bisa menjauhkan dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kamu masuk neraka meskipun dengan berinfak separuh butir kurma. Butir kurma itu kecil, dibagi dua. Kita infakkan karena Allah, maka mudah-mudahan bisa melindungi dari api neraka. Apalagi lebih dari itu, lebih dari separuh butir kurma, maka rajin berinfak, rajin bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa yang masuk surga, mereka rajin berinfak dalam kondisi senang maupun susah. Begitu juga di antara menghindari api neraka adalah perbanyak puasa sunnah. Di samping puasa wajib jelas, ditambah dengan puasa sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina khalifa." Siapa saja yang berpuasa sunnah satu hari saja karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejarak 70 tahun. Ini hadisnya sahih. Rajin berinfak, rajin berpuasa sunnah, semoga Allah menerimanya dan kita dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ayat 163 Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahun wahid." Ilahmu satu, yaitu Allah. Apa itu ilah? Yang disembah, yang hanya berhak disembah hanya Allah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kenapa Allah menyebutkan ayat seputar la ilaha illallah setelah azab neraka? Karena orang-orang yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah akan selamat dari neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, di hari kiamat Allah akan berfirman kepada para malaikatnya. Apa kata Allah? Akhriju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Wahai para malaikat, keluarkan dari api neraka orang-orang yang ada dalam jiwanya la ilaha illallah. Makanya disebut para ulama, kenapa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa? Kenapa kalimat tauhid disebutkan setelah azab neraka? Supaya enggak kekal di neraka, kita harus punya tauhid. Jangan berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Kita harus beribadah, beriman hanya kepada Allah. Karena orang yang bertauhid, seandainya dia masuk neraka, dia enggak akan kekal. Dia enggak akan kekal. Mungkin dalam kehidupannya dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, tapi dia enggak mempersekutukan Allah. Tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Dia hanya beribadah pada Allah. Seandainya dia masuk neraka, dia enggak akan kekal. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Wahai para malaikat neraka, siapa saja dalam hatinya ada la ilaha illallah, keluarkan dia. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis ada orang yang masuk surga terakhir. Orang yang paling terakhir masuk surga. Dan dia adalah orang Islam. Kenapa dia keluar dari neraka? Karena dalam hatinya ada la ilaha illallah. Kunci selamat dari neraka juga adalah bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan pernah persekutukan Allah. Siapa yang bertauhid, dia akan
selamat. Masuk neraka dia tetap akan dikeluarkan. Inilah rahasia dari kalimat tauhid la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dan amalkanlah bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada subuh ini. Al-Baqarah 161 sampai 163. Kesimpulannya adalah orang-orang kafir yang meninggal dalam kondisi kafir, maka dia dilaknat oleh Allah. Artinya tidak ada peluangnya sama sekali masuk surga. Dia akan berada di neraka. Kemudian dilaknat oleh para malaikat, yaitu dihina dan dicela oleh para malaikat. Bahkan ketika nyawanya dicabut oleh malaikat maut, telah dihina oleh para malaikat. Dan juga manusia pun di hari kiamat akan mencela orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang kafir di neraka khalidina fiha, kekal, tidak akan pernah keluar. La yukhaffafu anhumul adzab, azabnya tidak diringankan, artinya terus bertambah pedih, bertambah besar, bertambah panas. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberikan penangguhan, artinya tidak akan istirahat, akan terus diazab di neraka. Yang terakhir, pentingnya tauhid, la ilaha illallah. Orang-orang yang bertauhid, dia selamat dari neraka. Seandainya dia masuk neraka, maka dia tidak akan kekal. Dia akan dikeluarkan atas syafaat pertolongan dari Allah dengan sebab tauhid la ilaha illallah yang dia amalkan di alam dunia. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan membahas tentang azab neraka, ya, itu kan di akhirat. Nah, ada nggak ayatnya misalnya sebelum dapat azab neraka itu kan dapat bersyukur dulu dalam kubur dan tapi kalau kita lihat di surat Yasin itu ada kata-kata membahasana memperhatikan seolah-olah mereka terkejut itu, seolah terputus di sana. Apa ini? Karena mereka kan sudah diazab, azabnya di alam kubur begitu. Azab dalam kubur itu kan belum dihisab. Karena mereka mendapatkan azab kubur. Begitu juga yang orang beriman bisa tidur nyenyak dan sebagainya, malah hidup dari mereka. Itu bagaimana menjawabnya? baik. Dalam surat Yasin Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Orang-orang kafir ketika di padang mahsyar dibangkitkan dari kuburnya, mereka mengatakan, ya wailana, celakalah kami. Man ba'atsana min marqadina, siapakah yang membangunkan kami dari tidur ini? Berarti orang kafir di alam kubur tertidur, maka jawabannya tidak. Orang kafir di alam kubur tetap diazab. Mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka dibangkitkan dalam kondisi yang sangat takut. Itu ucapan takut orang kafir. Kenapa? Kita lihat di hadis. Orang kafir ketika berada di alam kubur, mereka mengatakan apa? Rabbi la tuqimis sa'ah. Ini perkataan orang kafir ketika berada di alam kubur. Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Allah, jangan ada hari kiamat. Kenapa? Azab kubur dan seperti ini susahnya, dan seperti ini payahnya. Apalagi ada hari kiamat, ada lagi neraka. Tentu azabnya lebih dahsyat. Maka itu yang mereka ucapkan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka menyangka dengan hari kiamat sudah selesai. Ternyata apa? Masih hidup lagi. Nanti masuk neraka dapat azab yang lebih parah dibandingkan azab kubur. Yaitu ucapan orang kafir ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Bukan mereka terkejut karena selama ini mereka tidur di alam kubur, tidak. Mereka di alam kubur di azab. Ketika mereka terbangun, mereka sudah pesimis. Aduh, hari kiamat dibangkitkan, berarti azab neraka
jauh lebih dahsyat dibandingkan azab kubur. Yang kedua, kenapa orang kafir diazab di kuburnya sedangkan mereka belum dihisab? Ya, ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, alam barzakh itu sudah masuk alam akhirat, tapi masih di pintunya. Siapa yang selamat di dalam kuburnya, dia akan selamat untuk berikutnya. Siapa yang tak selamat di alam kubur, maka dia tak akan selamat pada fase kehidupan yang berikutnya. Maka ini sebagai permulaan azab bagi orang-orang kafir. Dan ini pembalasan yang setimpal. Allah itu tak akan mengazab lebih dari kadarnya, sesuai dengan kadar orang itu. Kalau dia kafir, ada azabnya. Kalau dia fasik, ada azabnya. Jadi itu sudah masuk kepada negeri akhirat, namun masih di ambang pintu atau barzakh, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ya, dan nanti ketika dihisab, itu Allah sudah masukkan di dalamnya azab kubur yang diterima oleh orang kafir di dalam kuburnya. Dan orang kafir tidak akan berhenti azab kuburnya sampai hari kiamat. Jadi ini sudah merupakan keadilan Allah. Apalagi orang-orang kafir memang dibiarkan di kehidupan dunia. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Ya, biarkan mereka di dunia makan sepuasnya, berbuat sekehendak hatinya. Biarkan, kata Allah. Fasawfa ya'lamun, nanti dia akan tahu akibat perbuatannya. Dimulai dari kehidupan di alam kuburnya sampai nanti dia masuk neraka akan mendapatkan azab yang terus-menerus. Ya, Allah Akbar. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Seseorang yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, itu pun akan masuk neraka dulu, kemudian nanti akan masuk surga karena rahmat Allah. Apalagi orang kafir. Bagaimana dengan sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang? Terima kasih untuk penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang menunaikan hak Allah. Ya. Ar-Rahman, Allah maha pengasih. Pengasih kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk di dunia, mau dia kafir atau tidak, semua Allah berikan. Allah berikan kehidupan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan dia rezeki. Allah gak pandang bulu dia itu kafir atau muslimnya, sudah Allah berikan rezeki di dunia. Ar-Rahim, ini kasih saya Allah yang khusus hanya untuk orang yang mau beriman kepada Allah. Di antara bentuk rahim Allah adalah surga. Jadi ada rahmat yang sifatnya umum, semua dapat. Ada rahmat yang sifatnya khusus bagi orang-orang beriman. Kalau yang sifatnya rezeki, kehidupan, itu umum, semuanya dapat. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi, termasuk manusia, termasuk orang kafirnya, kecuali semua Allah tanggung rezekinya. Ya. Bahkan Allah sudah tahu orang kafir ini setiap dia akan bangun tidur, dia akan berbuat dosa lagi, tapi tetap Allah berikan rezeki. Itu rahmat Allah yang sifatnya umum dalam nama Ar-Rahman. Adapun dalam nama Ar-Rahim, ini rahmat yang sifatnya khusus, hanya berlaku bagi orang beriman. Siapa yang mau beriman kepada Allah, beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dia akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Namun siapa yang berpaling, tidak mau beriman, tetap kafir, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih. Dan juga Allah sudah gariskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya. Jadi orang yang mati membawa kesyirikan, membawa kekafiran, sudah Allah wanti-wanti, la yaghfiru. Tidak ada ampun Allah baginya, kecuali dia mau bertaubat sebelum meninggal. Kalau dia meninggal dalam kondisi itu, la yaghfiru, tidak ada cerita ampunan Allah.
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik, tapi dia muslim, mungkin dia berbuat dosa macam-macam, masih ada ampunan Allah untuknya. Dan Allah pun sudah kasih tahu di ayat ini. Bahkan 2 kali Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, la yaghfiru ay yushraka bihi. Orang yang mati dalam kondisi kafir tidak ada ampunannya. Kalau dia hidup taubat diampuni. Nah, masalahnya kalau dia mati, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Dan ini berlaku untuk semuanya yang mati dalam kondisi kafir, meskipun dia kerabat Nabi sekalipun. Ya, dia akan tetap diazab. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Allah itu nggak pengen mengazab hambanya. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para Nabi dan Rasul supaya manusia mau beriman. Namun sayang nggak semua manusia mau beriman. Masih ada juga yang kafir. Maka itu konsekuensinya. Allah sudah garis bawahi tadi. La yaghfiru ayyushraka bihi. Yang mati kafir musyrik gak akan diampuni kecuali Allah gak kasih tahu. Makanya Allah nanti zalim, tapi Allah sudah kasih tahu yang mati kafir gak ada ceritanya selamat dari neraka. Tapi kalau tidak musyrik, tidak kafir, maka dia pasti berpeluang selamat dari neraka. Ya, ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah alam besar. Assalamualaikum. Silakan. Begitu beratnya azab amil mahsyar dan azab kubur. Apakah ada amalan kita yang tidak menentu ya azab kubur dan amil mahsyar? Apa amalan kita yang bisa kita lakukan? Bisa langsung ke surga. Ya, tanpa dihisab. Ya, kita pengen masuk surga tanpa dihisab. Ya, bagaimana caranya? Banyak cara untuk menggapai surga tanpa hisab. Di antaranya adalah al-amal bil Quran, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, ma'as safaratil kiramil bararah. Di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu surganya surga yang tinggi. Ya, orang yang rajin baca Quran, rajin mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan mendapatkan surga yang tinggi. Amin. Kalau orang dapat surga yang tinggi, berarti dia masuk surganya langsung. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Di antaranya adalah berjihad, berperang di jalan Allah. Kalau nggak bisa berjihad, masih banyak amal yang lainnya yang sama pahalanya dengan berjihad. Seperti apa? Thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Termasuk dalam kondisi sekarang kita mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, ini juga bagian dari berjihad. Kata Nabi SAW, man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, maka dia dihitung fi sabilillah, dihitung sebagai orang yang berjihad. Kalau dia meninggal dunia mati syahid. Hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Begitu juga sebagai seorang laki-laki, sebagai suami atau bapak, mencari nafkah untuk keluarganya karena Allah. Nah, ini juga menjadi pahala yang besar, sama seperti berjihad fi sabilillah. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi yatlubur rizqa min Allah fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya mencari rezeki karunia Allah untuk dirinya, untuk keluarganya dengan niat karena Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga berada di jalan Allah. Di antara juga yang dapat memasukkan ke dalam surga tanpa hisab adalah bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah, tidak berserah diri pada manusia, tidak berserah diri dengan benda-benda atau jimat. Ini juga cara untuk masuk surga tanpa dihisab. Kemudian apa? Berbakti pada orang tua, birrul walidain, menyambung silaturahim. Banyak cara untuk masuk surga tanpa dihisab. Dan yang paling penting, kita doa. Kita buat permintaan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat pernah berdoa, wahai Allah, masukkan aku ke dalam surgamu tanpa hisab.
boleh kita minta, bahkan wajib. Ya, bahkan kita harus minta pada Allah agar kita masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan diminta aja belum tentu kabul, apalagi kita nggak minta kepada Allah. Sudahkah kita minta pada Allah, wahai Allah, masukkanlah aku dan keluargaku ke dalam surgamu tanpa dihisab? Nah, ini perlu kita rutinkan. Cari waktu-waktu yang mustajab, kita minta pada Allah masuk surga tanpa dihisab. Ya, Allah Akbar. Waalaikumsalam. Oh ya. Kalau kafir dan musyrik masuk neraka. Kalau fasik itu apa? Fasik itu banyak penafsirannya. Yang penting fasik itu adalah al-kharij min ta'atillah, keluar dari ketaatan pada Allah. Artinya apa yang Allah larang dia kerjakan. Itu namanya fasik. Dan fasik ini bagaimana nasibnya di hari kiamat? Fasik itu ada yang masuk neraka selamanya, ada yang masuk neraka tidak selamanya. Kenapa yang fasik ini masuk neraka selamanya? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau dia fasik berbuat dosa, tapi dia tahu ini haram, dia tahu, misalkan dia terjatuh dalam minum-minuman keras atau berjudi, dia bermaksiat, mohon maaf. Tapi dia tahu ini perbuatan salah, ini haram ini. Tapi dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia masih terjerumus dalam dosa sampai meninggal dia seperti itu, maka dia fasik, tapi fasiknya shahir atau sughra, kecil. Dan ini masih ada ampunan Allah untuknya. Yang berbahaya dia menghalalkannya. Oh, zina ini boleh, halal. Ya, nggak ada rasa berdosanya melakukan perbuatan itu. Minuman keras ini halal, judi ini halal. Nah, ini bahaya. Dia apa? Sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini bahaya. Ini bisa kekal di neraka. Tapi kalau kita berbuat dosa misalkan, dan kita tahu ini dosa, kita sebenarnya nggak mau melakukannya, tapi bagaimanalah? Mungkin sudah kebiasaan, ya mungkin sudah turun temurun seperti itu, mungkin hawa nafsu masih belum bisa dikendalikan, maka yang seperti ini Allah masih rahmati dia. Tapi kalau dia menghalalkan, nah ini bahaya. Ini bisa mengekalkannya di neraka. Ya, jazaan bima kanu yafsukun. Api neraka balasan dari kefasikannya, itu kefasikan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau dia tahu haram, ini masih mending, bukan berarti boleh ya, tapi masih mending, masih ada harapan dia selamat di mata Allah nanti di hari kiamat. Kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan, hati-hati. Ya, ini bisa masuk ke neraka selama-lamanya. Makanya para ulama, salah seorangnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau punya sebuah kitab yang namanya Al-Kabair, kumpulan dosa besar. Agar apa? Agar kita tahu inilah dosa-dosa yang Allah haramkan. Kalau terjatuh kita di sana, taubat pada Allah. Kalau belum juga bisa meninggalkannya, minimal kita tahu itu tak boleh. Ya. Tapi kalau sampai membolehkan, menghalalkan, hati-hati. Contoh misalkan orang-orang yang berbuat LGBT, ya zaman sekarang banyak muda-mudi yang LGBT. Kalau dia berbuat LGBT itu, dia tahu itu salah, dosa, itu masih ada ampunan Allah untuk dia di hari kiamat. Tapi kalau dia membolehkannya, oh ini hak asli manusia ini nggak boleh dilarang. Ya, ini hak manusia, mau orientasi seksualnya kemana saja silahkan. Nah, ini bahaya. Dia sudah menghalalkan. Kalau menghalalkan, hati-hati. Neraka bisa selama-lamanya untuknya. Tapi kalau dia tahu itu salah, masih ada ampunan Allah untuknya. Ya, itulah fasik terbagi dua. Yang tahu haram selamat, tapi yang menghalalkan, hati-hati, dia nggak bisa selamat di hari kiamat. Ya, Allah Akbar. Sama-sama. Ustaz, ada orang nafasnya terakhir, tapi nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir dia Pak? Nah, orang Islam. Oh, orang Islam. Ya. Ya, orang Islam kalau dia tetap mati di atas Islam, maka insya Allah dia masuk surga. Ya. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah masuk
surga. Artinya apa? Orang yang mati di atas Islam. Ya, yang penting dia beragama Islam itu selamat ya. Ya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah lebih bagus lagi. Tapi apakah dia muslim dan mengucapkan la ilaha illallah dia mati kafir? Nah. Ya, tetap dia dihitung sebagai mati muslim. Yang penting enggak ada dia pernah murtad atau kafir, enggak pernah. Yang penting dia memang dari hidupnya sampai matinya muslim, maka itu dihitung mengucapkan la ilaha illallah meskipun di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkannya lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, selagi dia muslim, insya Allah dia selamat dan dihitung sebagai muslim ketika meninggal dunia. Amin. Terima kasih Ustaz. Mas. Saya silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat Ustaz, kalau orang tidak sholat, berarti dia kafir atau gimana? Ya, orang yang tidak sholat Orang itu wajib. Islam, jadi tidak sholat. Bagaimana caranya Ustaz kalau dia meninggal? Apakah disalahkan? Baik, orang yang meninggalkan sholat, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Yang menjadi pertanyaan, kapankah seseorang itu kafir ketika dia meninggalkan sholat? Maka jawabannya dua. Yang pertama, pembahasan fasik tadi. Dia menganggap sholat itu nggak wajib. Jadi sholat 5 waktu ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, dianggap itu sesuatu yang nggak wajib, boleh tinggalkan. Dia meremehkan kewajiban sholat hati-hati. Ini bisa dihukumi kafir. Atau yang kedua, semenjak dia balik sampai meninggal, gak ada sholat sama sekali. Ya, mau sholat Jumat gak pernah, mau di bulan Ramadan gak pernah, Idul Fitri gak pernah, Idul Adha gak pernah. Pokoknya gak ada sama sekali sholatnya. Dua orang ini dihukumi kafir. Ya, hati-hati. Menghilangkan kewajiban sholat dan tidak sholat sama sekali. Adapun orang yang masih sholat, namun hilang yang timbul, ya. Dalam sehari 5 sholat mungkin dia cuma kerjakan 2 atau 3. Yang penting masih ada sholatnya. Maka ini insya Allah masih dihukumi muslim, tetap disolatkan. Ya, karena dia dihukum fasik. Tapi dia masih tahu kewajiban sholat. Ya, dia tahu kewajiban sholat, tapi dia lalai dalam sholat, meninggalkan sebagian sholat, tapi masih ada sholat yang dia kerjakan. Ini masih dihitung muslim. Tapi ingat Bapak Ibu, meninggalkan satu sholat, ya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, lebih besar dari dosa apapun. Ya, meninggalkan satu sholat bukan 2 sholat, 3 sholat, satu sholat saja lebih besar dari dosa apapun selain syirik. Apapun dosanya, mencuri lebih besar meninggalkan sholat, berjudi lebih besar meninggalkan sholat. Itu disepakati oleh seluruh ulama. Apalagi yang dia tinggalkan sholat asar, sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dihapus semua amal ibadahnya. Ya, gara-gara satu sholat asar dihapus semua amal ibadahnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat selagi masih ada sholatnya itu masih dianggap muslim dan dia berhak untuk dikafani, dimandikan, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau dia mengaku muslim tapi nggak pernah sholat sama sekali, atau dia mengingkari kewajiban sholat, baru dia dihukumi kafir. Tidak boleh dia disolatkan dan dia dikuburkan bukan bersama kaum muslimin, tapi di pemakaman umum, ya, bukan di kuburan orang Islam. Ya, Allah SWT. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf terlebih terkurang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Jalma Sultan.